Piala AFF 2022 sudah dimulai. Beberapa pertandingan sudah dilangsungkan. Thailand menang 5-0 lawan Brunei dan Vietnam menang 6-0 lawan Laos. Pertandingan yang menegangkan dan juga alarm buat timnas Indonesia. Kita bahas dengan pengamat sepak bola Asia Tenggara, Asep Ginanjar ya. Selengkapnya ada di video ini, video wawancara lewat Zoom ini. Oke? Oke, Sep. Mas Sep. Ya, Sep. siapa? Sep. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oh iya. Pulang kampung nih Sehat tuh. ceritanya. Pulang kampung. Oh, Mm-mm. Liburan kan baru oh, liburan. libur akhir tahun ya. Mm-mm. Sep. Paling kayak habis Natal pulang. Nah, Ya, Piala AFF kan udah dimulai nih ya. eh, dari 20 Desember ya. Ah, Lawan Indonesia pasti Vietnam dan Thailand lah. Udah menang gede nih, Sep. mm, Gimana, Sep? mm. Komentarnya. Ya, kalau memang dilihat sih kemarin lihat permainan Thailand sama Vietnam memang paling bagus sih dibanding yang lainnya. Dan dari awal pun sebetulnya dua tim itu jadi tim yang paling ditakuti sih kalau gue lihat dari Indonesia ya, karena Eh, komposisi pemain mereka juga lumayan bagus walaupun Thailand sebetulnya kan pincang. Thailand ya. itu kan banyak pemain yang nggak masuk, yang absen kayak Hmm. Sanatip, terus Supacok, itu kan, terus Nurudin, terus di tengah juga Petiwat nggak ada, di belakang nggak ada Manuel Bir, gitu kan. Itu kan banyak pemain yang absen. Ya. Tapi kalau lihat permainan Hmm. kemarin itu masih bagus gitu. Lihat Teraton di lini tengah itu jadi gelandang bertahan bagus banget gitu. Bahkan dia jadi kayak playmaker kan mainnya gitu. Itu bagus banget tuh Teraton dan Bunmatan. Ini jadi was-was juga nih lihat lihat kayak gini gitu. Kalau Iya. Vietnam sih kalau Vietnam sih Mas dari awal sih mikirnya ini memang tim yang paling match up sama Indonesia karena Ah, semua bintangnya ada gitu kan. Pang Hai juga bisa main walaupun kemarin diganti ya pertama malah. Tapi ya secara kualitas mereka lebih bagus lah. Sudah 5 tahun bersama-sama gitu kan. Ini jadi ancaman terbesar buat Indonesia. Sementara ah, untuk tim-tim lain sih sebetulnya gue sih melihatnya berada di bawah Indonesia lah pada saat ini gitu, termasuk Thailand. iya. Tapi kalau lihat kemarin Thailand mainnya kayak begitu, itu ngeri juga gitu kalau lihat Thailand. Ternyata main masih tetap bagus walaupun pemain-pemain bisa dibilang sih lapis kedua ya. Iya, lapis kedua ya karena yang naturalisasi siapa tuh? Yang back nggak ada ya. Hmm, nggak ada juga si Tristando ya, Cam di Tristando juga nggak ada. Jadi nggak memang ada. sebetulnya kalau Thailand itu ada masalah di lini kanan sebetulnya, lini kanan pertahanan karena kalau di 2020 itu ada 3 pemain bagus sekaligus, ada Tristando, kemudian ada Philip Roller, kemudian juga ada Narupadin. Nah, kalau sekarang Hmm. tiga-tiganya itu absen semua. Narupadin lagi ke Leicester City, terus si Roller cedera, kemudian si satu lagi Tristando juga kayaknya masih cedera gitu. Jadi Iya. akhirnya tinggal Supanan Burirat sebetulnya 3-1. Nah, kalau Supanan Burirat ini cedera, mungkin akan jadi masalah bagi Alexander Polking. Iya. Sejauh ini sih dia sudah nyiapin Aaron Sak doang sebetulnya dari winger kanan ditaruh di situ. Tapi Tapi efektivitasnya belum kelihatan sih. pemain lawas sih masih ada ya kayak siapa tuh di depan Terasil Terasil Gangga masih ada. dan ini masih ada ya dua pemain senior di posisi lini depan ya. Gimana Sep tuh Iya Sep? masih ada sih Adisak Raison sama si itu ya Terasil Gangga ya. Ganda masih masih jadi andalan ya. Dan Terasil memang masih tetap diandelin sih. Kalau dibilang Nah, sih Thailand itu mirip-mirip Indonesia. Jadi kekurangan pemain depan. Akhirnya ya pemain-pemain tua juga pemain-pemain yang tua ya. diandelin gitu. Heeh. Iya, pemain tua yang diandelin karena sebetulnya kan harapannya di Supanat Ganta. Tapi Supanat ini kan dikirim ke itu juga kan ke Leicester City. Eh, Oh Berlatih iya. di sana 40 hari kalau nggak salah, atau 2 bulan lah, sekitar 2 bulan Hmm. di sana. Sama si itu juga yang tadi saya bilang si Benarumadin, terus satu Hmm. lagi Supacai Iya. Jedet. Itu juga
makanya kan nggak ada di timnas sekarang gitu. Itu yang Hmm. dari sana. Jadi memang akhirnya Terasil juga. Kemudian Adisak juga sebetulnya kan gitu-gitu aja, nggak nggak gahar gitu. Kalau si Terasil memang punya track bagus sih di ini ya di Piala Hmm. AFF. Dia kalau selalu main itu selalu bisa nyetak 4 gol setidaknya di satu edisi. Dan Iya, sekarang iya. dia udah 20 gol kan. Kemarin nyetak satu gol itu gol ke-20 di Piala AFF. Itu Iya. memang pemain ini udah tua tapi tetap harus diwaspadai sih apalagi nanti Indonesia ya. Nggak ada Maksudnya levelnya Elkan bukan Bagot. AFF lah ya. Kalau Terasil ini Iya, sebenarnya. sebetulnya kan Ya, udah cuman tinggi. mereka masih kurang striker juga ternyata. Iya, kekurangan striker. Memang masalah di Asia Tenggara sih kayak bukan Indonesia sama Thailand doang. Di Thailand, di bukan Filipina, tapi Vietnam juga sama kan. Cuma Hmm. Nguyen Tin Lin doang yang bisa diandalkan dan dia pun bukan Ah, striker yang luar biasa gitu. Nggak kayak Lee Kong Fin gitu atau Lee Duk kayak dulu gitu. Nggak ada. iya, iya, Ada iya. lagi Nggak ada. pemain seperti itu. Nggak ada. Nah, Sep, Indonesia kan kalau disebut relatif di grup ringan lah ya, yang relatif ya, Hmm, karena hmm, hmm. mungkin Thailand doang yang jadi Thailand musuh. Tapi doang kalau ya. menurut Asep gimana? Kamboja menang nih di laga pertama dan besok melawan Indonesia nih. Gimana, Sep? Hmm. Mestinya sih bukan masalah besar lah lawan lawan Kamboja ya. Iya. Dari semua pertandingan melawan Kamboja kita lima kali melawan Kamboja kita itu nggak pernah kalah dari Kamboja gitu Hmm. di Piala AFF. Cuma sekali doang kita seri di 1996 itu pun di edisi Ya. pertama. Setelah itu kita selalu menang dan cuma 2 kali kita kebobolan. Dua-duanya dengan skor 4-2 pada waktu itu. Akhir kan kemarin ya di 2020 kita juga menang 4-2. Dan kalau dilihat sih sebetulnya ketika Kamboja menang lawan kemarin juga sebetulnya nggak istimewa-istimewa banget sih sebetulnya kalau permainan mereka gitu-gitu aja nggak istimewa Mungkin. dan mereka juga masih bisa dan kebobolan juga kan gitu. Iya, Yang iya. masalah besar Kamboja kan seperti itu. Kadang-kadang mereka juga tidak bisa mempertahankan performa gitu. Kadang-kadang di Hmm. pertandingan pertama kan bagus, Iya, pertandingan iya. berikutnya mereka kadang-kadang drop dan kebetulan Indonesia dapat baik kan di match pertama gitu. Jadi waktu persiapannya lebih matang dibanding Kamboja. Kamboja mungkin agak lebih lelah karena kemarin kan untuk pertandingan. Iya, iya, iya. Dan mungkin karena Filipina, kenapa ya? Menurun sekali ya dibandingkan Piala AFF sebelumnya ya. Gimana saya melihat Iya, Filipina, Sep? Filipina sih sebetulnya karena materinya itu juga ya. Kalau kita lihat kan masih Stefan Schrock aja udah 35 tahun masih ada di situ dan sempat nggak punya klub juga tetap masih dipakai gitu. Hmm. Kemudian ya komposisinya masih itu juga dan nggak ada peremajaan dan nggak ada bintang yang betul-betul Iya, iya. menonjol gitu. Yang pemain-pemain mudanya terutama ya. Itu yang nggak kayak zaman dulu ada yang husband gitu, James yang husband gitu tiba-tiba Iya. muncul gitu kan. Itu nggak ada. Jadi ya itu yang masalah dari Filipina. Kemudian juga beberapa kali perubahan pelatih juga ya. Sekarang juga pelatihnya kan Antoine Kai itu baru juga. Jadi ya memang ada perubahan-perubahan seperti itu ya berpengaruh juga pada tim karena mereka Hmm. menunjukkan kembali dengan filosofi permainan dari pelatih itu kan. Iya, iya. Ya, sekarang kita ke Indonesia nih. Ya, Yang ya. Indonesia nih harapannya awalnya Sandy Walsh bisa main dan si Elkan Ya, Bagot bisa main nih. betul. Terus lini depan pincang karena Ilya ya. satu pemain cedera, tapi ada Iliha. Terus ada Hansa Muyama pemain lama gitu. Gimana Ya. sih melihat Indonesia nih yang tentu kita dukung lah di Piala AFF jadi Kalau juara Indonesia nih, harus juara nih. ya, Pertaruhan juga ya ini. sebetulnya sebetulnya kan Indonesia memang harus juara di 2002 ini karena itu targetnya kan Sintayong Iya, iya, dilantik kan diambil oleh PSSI memang targetnya adalah juara Piala AFF tahun iya, 2002 bukan 2020 kemarin. 2020 kemarin jadi runner up itu menjadi bonus sebetulnya. iya, Nah, iya. kalau dilihat dari skuadnya sekarang sebetulnya relatif sama ya dengan yang tahun lalu gitu. Hmm, Sekitar ada 13 pemain yang sama lah gitu. Walaupun iya, memang iya. ada beberapa yang kayak Dewangga udah nggak ada di situ lagi gitu kan. Dan cuma memang disayangkan ya itu tadi bahwa ternyata Sandy Walsh kemudian juga si Elkan Bagot tidak bisa bermain gitu kan. Iya. Cuma kalau dilihat sih memang pemain-pemain yang dipanggil sekarang adalah pemain-pemain yang sedang menanjak gitu. Secara objektif memang mereka
bagus di liga gitu kan, kayak Ramadan Sananta gitu, kemudian Jakob Sayuri, Hansamu juga kan. Yakob Soyori Hansamu juga. ketika pindah ke Persija kan naik lagi performanya. Iya, Ini iya. juga membuktikan bahwa Sintayong memang objektif dalam memilih Objektif lah pemain ya. gitu. Walaupun walaupun secara umum sih sebetulnya timnya itu juga. Rangka timnya tetap sama gitu kan yang tahun lalu ketika kita masuk ke final di 2020 gitu. Iya, iya. Minus Ya Elkan kalau Bagot lah ya dari segi yang peluang sih, iya, hmm, iya minus Elkan Bagot. Dan kalau dilihat peluangnya sih sebetulnya besar Indonesia. Karena saya hmm, bilang tadi bahwa sebetulnya tim yang paling menyamai Indonesia sekarang ya cuma Vietnam. Karena Vietnam ya. Vietnam juga pemain-pemainnya itu juga dan sudah 5 tahun di bawah asuhan Park Hang-seo gitu. Jadi ya memang ini berat lah. Apalagi Vietnam ini kan pemain-pemainnya ingin mempersembahkan kado perpisahan bagi Park Hang-seo gitu kan yang Iya, nanti iya, iya. habis kontraknya Januari nanti. Jadi memang ini ada motivasi khusus eh, dari anak-anak Vietnam ini yang harus Iya, diwaspadai iya. oleh Indonesia gitu. Jadi Jangan sebenarnya sampai kita terpeleset dan dari tahun ke tahun sebenarnya masalahnya ya Vietnam kalau nggak Thailand gitu ya. Dan Thailand ya iya sialnya ini Vietnam juga punya motivasi khusus ya untuk jadi juara. khusus itu ya. Heeh. Ya Jadi makanya Indonesia juga seharusnya punya motivasi khusus lagi gitu. Cuma ya itu tadi saya sih belum belum menemukan gitu apa motivasi khusus dari iya, itu, apakah memang cukup untuk memutus tulah gitu kan, nggak pernah iya, kita iya, spesialis runner up gitu kan, 6 kali iya. masuk final kalah terus gitu, apakah itu Dan cukup karena untuk menjadi motivasi khusus. saya pikir juga AFF ini eh, melengkapi torehan Sintayang lah sebelumnya nggak lolos Piala Asia 2023 Ya senior, betul, Piala Asia U20 gitu. dua Nah, tiga ini Piala AFF ya, ini ya. harus harus jadi juara. Kalau tidak, mungkin belum dipecat, tapi setidaknya Tanda dia tanya. diragukan lagi gitu lah. Kalau Asep sendiri gimana nih melihat Sintayang yang udah hampir 3 tahun ya di Indonesia gitu. Gimana sih? Ya, ya, kalau saya sih memang harusnya harus ada itu ya, harus ada penilaian yang jelas bagi Sintayong gitu. Apakah trofi itu menjadi keharusan pada tahun ini atau tahun depan gitu kan. Itu seharusnya ditegaskan oleh PSSI. Cuma kan sejauh ini kan Iya, nggak ada paparan seperti itu gitu. iya. Misalnya target Sintayong ini adalah Piala AFF U22 2022 gitu atau sama SEA Games misalnya. SEA Games Hmm. 2023 misalnya. Itu kan nggak pernah dibilang, cuma ketika mendekati turnamen ya kita selalu pengen juara, itu aja udah target juara, targetnya juara gitu. Nah, ini sebetulnya nggak adil bagi Sintayong karena Hmm. masyarakat kan lihatnya prestasi itu tetap aja harus juara kan, Iya, iya. diukurnya ukuran utamanya kan itu. Jadi nggak adil bagi Sintayong karena nggak ada, sebetulnya dia nggak punya target yang pasti gitu. Jadi ketika misalnya nanti gagal di Piala AFF 2022 gitu, ketika dihujat oleh masyarakat, ya dasarnya apa? Apakah memang PSSI Iya. menargetkan dan harus sakit jadi juara gitu kan di turnamen ini, kan nggak pernah dibilang oleh Iya, ada. PSSI, nggak, dan Soalnya nggak kan ada, ya itu nggak ada. agenda itu sangat padat. Salah satunya Piala Dunia U20 di Mm-mm. Indonesia itu salah satu 20 sorotan juga juga, gitu ya. ya. Jadi ya memang disebut saklek harus juara juga kalau misalkan misalkan gagal juga ya memang tidak bisa disalahkan juga gitu ya. Karena memang tidak Mm-mm. Ya itu. ada target utama gitu Sep ya. Iya, saya sih Sintayong. menyalahkan PSSI dalam hal ini ya. Ketika Sintayong disuruh menangani 3 tim gitu kan, seharusnya kan ada target-target yang jelas gitu. Misalnya di U20 nanti kalau di Piala Dunia gitu kan harus lolos dari fase grup misalnya. Kemudian di SEA Games untuk U23 kita juara gitu kan. Atau kemudian di senior salah satunya ya harus juara gitu kan di apa, Hmm, di Piala AFF. AFF misalnya, di Piala AFF ini gitu kan harus juara, atau kemudian bahkan kalau mau lebih itu lagi ya di Piala Asia nanti 2023 harus misalnya lolos dari fase grup juga misalnya kayak gitu, tapi kan Nah, nggak pernah ada penjelasan dari PSSI gitu.
Sep, salah satu masalah juga sih, atau menurut Asep masalah atau enggak ini? Persiapan Indonesia nih sebulan memang, tapi tidak ada uji coba Mm-mm. karena ya ada tragedi Kanjuruhan, kompetisi terhenti gitu kan. Ya, Jadi ya, ya emang ada betul. ganjalan gitu lah. Nah ini berpengaruh nggak nih ke permainan Mm-mm. timnas Indonesia? Ya, bisa dilihat dari dua sisi sebetulnya. Ada sisi kerugiannya jelas karena kita tidak bisa apa namanya mengukur dengan pasti chemistry para pemain di lapangan gitu. Dalam situasi pertandingan ya, kan bukan Hmm. suasana latihan gitu. Itu Hmm. jelas berpengaruh. Jadi nanti istilahnya ketika bermain lawan Kamboja itu kita udah langsung tempur gitu, nggak berlatih itu lagi simulasi lagi langsung bertempur. Padahal itu penting gitu. Tapi yang kedua juga itu menjadi sebuah keuntungan karena otomatis kekuatan kita tidak teraba gitu dari oleh tim-tim lawan gitu. Nah kan otomatis mereka juga hanya melihat pertandingan terakhir kita bulan September ya kalau nggak salah. Itu Ya. itu doang gitu yang bisa mereka lihat gitu September itu. Setelah itu ya nggak ada lagi yang mereka bisa itu. Sementara tim-tim lain kan baru kemarin ini mereka melakukan uji coba gitu, uji tanding gitu. Jadi kondisinya lebih aktual gitu bisa terlihat. Tapi kalau Indonesia kurang teraba, keuntungannya seperti itu. Kemudian soal nggak ada uji tanding sih sebetulnya kalau timnya sudah siap sih nggak bakal masalah karena kita Iya, iya. ingat Thailand 2020 mereka juga kan nggak ada uji tanding bahkan mereka nggak ada Mendadak pemusatan gitu ya. latihan karena hanya Seleksi aja yang cepat mendadak ya. mereka uh, iya langsung berangkat gitu ketika berkumpul satu hari mereka langsung berangkat ke Singapura 3 hari kemudian mereka baru bermain gitu itu yang Hmm. jadi patokan sih sebetulnya kalau betul-betul tim ini sudah siap dan Sintayong sudah yakin bahwa tim ini punya chemistry yang bagus ya nggak menjadi masalah sebetulnya nggak ada uji tanding cuma memang kalau saya sih Ah, menyayangkannya padahal kita kan punya misalnya 23 atau 20 lah gitu ya. Padahal ya itu aja simulasi-simulasi dengan tim seperti itu karena Malaysia pun ketika melakukan pemusatan latihan di awal-awal mereka juga kan bareng sama U23 gitu. Jadi mereka melakukan uji coba internal itu dengan U23. Setidaknya itu kan bisa mengasah juga gitu. iya. Nah, itu yang sebetulnya agak disayangkan. Padahal pola-pola seperti itu bisa saja dilakukan oleh Indonesia, Sintayong dalam Iya, hal iya. ini. Karena kan bisa aja di U23 didelegasikan ke Nova atau ke siapa lah gitu. Atau bahkan U19 misalnya eh, didelegasikan dulu ke apa Bima Sakti atau siapalah gitu misalkan. Jadi setidaknya ada lawan gitu. Cuma ya itu memang mungkin itu bukan opsi sih bagi PSSI mungkin sama Iya, Sintayong iya. juga. Jadi memang ada kerugian juga ya, nggak ada uji coba ini. Nah, Sep, dari lini per lini timnas Indonesia nih, kira-kira starternya siapa, Sep? Hmm. Nih, dari mulai kiper hingga Starters depan, dengan adanya beberapa pemain ya baru ya. baru ya pemain baru ya. Kalau saya lihat sih di kiper pasti Nadeo ya. Nadeo pasti Hmm. utama. Kemudian di lini belakang sih tentu yang menarik adalah di jantung pertahanan karena otomatis tinggal Afrodin. Tapi mungkin di situ juga ada Jordi Amat kan masih Jordi Jadi Amat Amat masuk. baru Jadi pasti ya, debut ya. ya Jordi Amat masih di situ lah. Ya Hansamu mungkin jadi cadangan aja gitu. Karena Cadangan. Jordi Amat pasti lebih diandalkan Fahrudin. samping Fahrudin. Kemudian di kanan ada Astawi, di kiri ya Pratama Arhan gitu. Di tengah yang menarik adalah kita melihat ini nih apa Ahmad Irianto gitu. Apakah akan dikasih lagi gelandang bertahan atau enggak? Karena di Persib kan enggak gelandang bertahan lagi gitu. Ini yang jadi menarik. Bisa Kalau saya back lihat sih juga gitu. tengahnya tetap sih ya. Iya bisa baik juga dia gitu. Trio Persib lah Tapi ya. kalau saya lihat sih memang Trio Persib itu masih jadi andalan sih di tengah gitu. Klok, Kabuaya sama terus si Nah, Rahmat lini Irianto. depan ini nih, apakah jadi 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya? Karena emang eh, Sintayang ini kadang-kadang tiga juga, tiga back gitu. Menurut Asep gimana nih? Dengan adanya Mm-mm. Ya, Spaso ya. nah itu yang menarik sebetulnya di lini depan karena ada Spaso berarti apakah nanti Spaso ditunjang sama misalnya Egi sama itu ya sama Witan, Witan atau salah satunya Sadil gitu kan. Antara Sadil. tiga kan sebetulnya Sadil kemudian Witan sama Egi.
masuk lagi Sayuri sebetulnya. Sayuri juga kan lagi bagus gitu. Iya, iya. Itu yang menarik sebetulnya komposisi itu. Tapi kalau kita melihat mungkin sih untuk lawan Kamboja mungkin Spaso yang akan jadi itu ya jadi ujung tombak. Kemudian Starter tuh ya. dua flanknya itu mungkin akan diisi oleh Pastilah salah satu formasi menyerang oleh ya. dua itu antara dua dari empat itu. Ya pasti harus menyerang karena lawan Kamboja doang gitu. Kan setelah itu kita harus harus inilah harus siap-siap lawan Thailand di match tiga gitu. Jadi kita Nah, harus menang dulu di dua pertandingan awal nah menurut karena Asep gimana nih takut lawan terpleset Thailand di nih? situ. Strateginya harus seperti apa? Kalau melihat duel sebelumnya ya mengecewakan ya, terutama final terakhir ya. Apakah bisa Ya, lawan terjadi seperti Thailand itu ini lagi memang atau gimana? Kita main di kandang juga kan. ya main di kandang untungnya. Ya berat sih, berat karena rekor pertemuan kita kan eh, buruk juga ya lawan Buruk ya. Thailand apalagi di fase grup, terutama di fase grup karena kita Nah, cuma menang sekali tahun 2010. Nah, iya, iya. 2010 itu pun karena memang kita kita ini Waktu di Indonesia juga tuh sapu Sep, bersih. kalau nggak salah ya. Bisa juga. Jadi memang itu jadi PR yang sangat besar gitu. Terus kalau lihat sih memang tadinya sih gue optimis gitu lihat si Indonesia karena lihat Thailand ini tim kedua nih tapi ketika lihat kemarin mainnya nanti kok kayak begini gitu mainnya bisa Bun Matan bisa main kayak begitu di tengah gitu Iya, Hasil iya. masih jago gitu terus flanknya juga jalan gitu itu yang aduh gila juga nih. Jadi nggak Nah salah kalau ya, nanti Polking, lawan Polking nggak sesumbar salah tuh setelah betul. pertandingan gitu. Wah, kami tidak main lambat gitu, kata dia gitu. Gimana Sep? Bener nggak ya? Hmm, Setuju ya? ya tapi gini sih kalau setuju sih sebetulnya mereka punya pemain-pemain bagus sih karena tertempa di ini juga liganya kan bagus ya Liga Thailand. Iya. Tapi tetap sih kalau dibandingin Indonesia sedikit lebih di atas Thailand. Nah Hmm. tergantung sekarang strategi apa yang akan digunakan oleh Sintayong. Sebetulnya kalau Sintayong mau kayak di tahun lalu itu kita bisa menang apalagi di ini leg kedua ya di babak final. Jadi kita benar-benar berani gitu ngeladenin mereka gitu, ngeladenin permainan mereka. Jadi terutama sih pressing tinggi, harus pressing tinggi kalau lawan Thailand karena Thailand itu kan possession ya. Iya, iya. Possession ketika di pressing biasanya mereka bisa kalang kabut gitu. Iya, iya. Apalagi kan ya itu tadi bahwa yang nggak ada gitu kayak Canatip, terutama si Canatip tadinya. Saya memang agak ragu ketika memang Canatip nggak bisa bermain. Ini siapa yang akan menggantikan dia? Tapi ternyata Polking pilih langsung 4-4-2 kan jadinya. Tiga empat dua Walaupun tiga cuma satu lagi lawan gitu. Brunei ya. Ya lawan Brunei gitu. Tapi tetap aja mereka bisa memperlihatkan itu. Dan satu sih yang bisa menjadi tolok ukur adalah ketika mereka kalah dari Malaysia di Piala Raja ya September lalu. Jadi adu penalti itu lawan Malaysia mereka kalah gitu. Nah ini Iya, juga iya. menarik. Jadi ada Oh iya, rujukan bahwa tim ya ini kualifikasi ya. ya, ya ini juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang benar-benar solid gitu. Luar biasa Masih ya. bisa dikalahkan oleh Indonesia gitu. Yang ada sekarang gitu. Nah, kan pasti di grup sebelah itu Vietnam dan Malaysia lah ya. Malaysia Atau ya. ada juga mungkin kejutan. Nah, cara menghindarnya kalau dengan komposisi sekarang, prediksi posisi Indonesia di klasemen gimana, Sep? Posisi kita akan tergantung lawan lawan Thailand ya. Thailand ya, Sangat kunci ya. tergantung lawan Thailand. Ya. Dan seharusnya kita bisa menghindari hasil seri mesti menang lah. Mesti Ya, menang. ya. Jangan sampai kita jadi runner up gitu. Kalau jadi runner up nanti kemungkinan besarnya ketemu Vietnam soalnya. Kalau kita jadi juara grup, ketemunya Malaysia, yakinlah bisa menang karena Iya. Malaysia ini juga kan nggak ada pemain apa JDT cuma Safawi Rashid bang satu gitu kan yang dilepas nggak ada Arif Aiman nggak ada Derek Ong nggak ada Iya. pemain-pemain lain juga gitu jadi kekuatan mereka melemah di situ gitu dan kalau kita lihat kemarin juga mereka menang beruntung kok lawan Myanmar gitu seharusnya kan itu satu-satu kalau penalti injury time itu masuk gitu cuma Iya, ya iya. eksekusinya aja jelek sih Iya, iya. bukan sih karena Sian Azmin yang bagus gitu.
Oke, Feb. Wah, lumayan panjang nih, sekitar ada 20 menit lebih ya, 30 menit bicara Openingnya soal tadi, Piala AFF. openingnya kemana? Hah?